Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yamselo Samupaku dari kelas 10 IPA 1 dan sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Berikut adalah peta persebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Islam yang masuk sejak awal abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan besar bagi kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia di masa silam. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar ke seluruh antero Nusantara, terdapat jalur-jalur yang dilalui sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang dilalui oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Islam memang mulai masuk di pesisir Aceh Utara atau tepatnya di wilayah kerajaan Samudra Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi pengaruhnya baru mulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285 setelah Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah Semenanjung Asia Tenggara. Samudra Pasai bahkan telah menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam yang cukup besar. Selain Samudra Pasai, pelabuhan Malaka juga telah memperoleh pengaruh Islam setelah mulai dikunjungi oleh para pedagang Muslim. Islam kemudian menyebar ke beberapa wilayah lain di Nusantara seiring jalur pelayaran dan perdagangan masa silam. Sesuai dengan peta penyebaran Islam yang tadi saya tampilkan, daerah-daerah pesisir utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14. Bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, Banten, dan Cirebon berubah menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Kemudian Islam menyebar ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Jawa lewat jalur pantai timur Sumatera, lantas mengalihkan jalur pelayarannya lewat jalur pantai barat Sumatera, menyeberang Selat Sunda sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu lantas mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari para pedagang Muslim Persia. Dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan tertarik dengan ajaran Islam, kemudian mulai menimba ilmu pesantren-pesantren Demak. Pasca menyelesaikan pendidikannya, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengejarkan pemahaman Islam melalui dakwah-dakwah yang masif. Di abad yang ke-16, di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar. Kesultanan-kesultanan bercorak Islam tersebut juga membantu penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Ternate Tidore menyebarkan Islam ke wilayah sekitar Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Kesultanan Makassar dan Gorontalo menyebar Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur. Sementara Kesultanan Banjar menebar pengaruh Islam di pedalaman Kalimantan. Sejak abad ke-16 ini, pengaruh Islam sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh ini berhasil mengubah agama dan kepercayaan nenek moyang kita yang awalnya memeluk Hindu-Buddha ke agama Islam. Adapun peta penyebaran Islam di Indonesia beserta jalur-jalurnya yang dijelaskan tadi hingga kini bisa dibuktikan kebenarannya lewat beberapa peninggalan bersejarah di kota-kota yang pernah menjadi pusat penyebaran Islam. Sekian penjelasan saya pada kali ini. Terima kasih.